Halo guys, terima kasih yang udah klik video ini. Hari ini aku mau ajak kalian ya untuk bahas soal kisah yang dimana ada seseorang marbot masjid yang mengalami mati suri. Ini adalah kisah nyata, bahkan film dokumenternya juga ada. Dan visual yang ada di dalam video ini semuanya adalah hasil dari film dokumenternya. Karena ini kisah bakal buat kalian semua merinding. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja ke kupas misteri. Kisah ini tuh terjadi di tahun 1954, tepatnya di daerah Jakarta. Yang dimana kisah ini tuh dialami oleh Wak Umar sendiri. Wak Umar ini adalah marbot masjid di daerahnya pada masa itu. Tapi sebenarnya pekerjaan Wak Umar ini bukan hanya itu ya. Dia juga kerja di kantor kepala desa yang kira-kira jaraknya itu lumayan jauh sama tempat dia tinggal. Jadi karena lumayan jauh gitu ya, Wak Umar ini selalu naik sepeda kesayangan kemanapun dia pergi. Ya kalian tahu lah ya, di tahun 1954 itu untuk sepeda motor kayaknya belum ada ya. Ya kalaupun ada, mungkin orang-orang tertentu nih yang punya. Menurut film dokumenternya, Wak Umar ini selalu pulang kerja itu setelah mau mendekati sholat subuh. Nggak tahu apa yang dikerjakan Wak Umar ini ya, kok sampai semalam itu tuh dia baru pulang kerja. Tapi yang jelas gitu ya, setelah pulang kerja dia itu punya kebiasaan bangunin semua orang untuk sholat subuh dengan cara mengetuk-ngetuk pintu rumah warga pakai kayu atau pakai besi sampai warga itu benar-benar bangun. Woi, Masani, bangun! Woi, Rodami, bangunin laki lo dan subuh ini. Tapi sayangnya ya, umur Wak Umar ini nggak panjang ya. Pada saat itu, tepatnya di jam 10 pagi, bendera kuning dikibarkan tepat di depan gang rumah Wak Umar. Sampai beberapa warga itu merasa nggak sangka ya kalau Wak Umar ini meninggal dunia. Beritanya, di jam 2 malam, Wak Umar ini diantar ke rumahnya oleh rekan kerjanya. Karena saat itu Wak Umar ini bekerja dan tiba-tiba mengalami yang namanya sesak napas sampai mengakibatkan Wak Umar ini harus meninggal dunia. Singkat cerita, beberapa warga pun udah mulai lah itu ya berdatangan untuk melayat ke rumahnya Wak Umar ya. Di situ beberapa warga juga membacakan Al-Qur'an untuk jasad Wak Umar. Di sini juga kita bisa ngelihat ya, kayak mana tuh suasana orang meninggal pada zaman dulu ya. Aku berpikir gitu ya, kalau orang meninggal di zaman dulu itu lebih serem dibandingkan masa saat ini ya. Kalau kalian setuju komen di bawah ya. Dan di sini kita bakal dibuat keheranan dan merinding nih. Setelah warga bergantian untuk melayat ke rumah Wak Umar dan setelah semua alat pemandian jenazah udah selesai disiapkan, tiba-tiba ada satu warga nih yang ngeliat bagian perut jenazah Pak Umar kayak bergerak loh, layaknya orang bernapas. Karena ngerasa heran, dia coba tuh untuk buka kain penutup jenazahnya Wak Umar. Dan tiba-tiba ya, Wak Umar ngebuka mata loh, sampai buat beberapa warga itu berlarian keluar ketakutan. Bukan cuman itu ya, Wak Umar tiba-tiba bangkit dari tidurnya dan ngerasa heran gitu ya, kok di rumahnya banyak warga yang berkumpul. Udah deh, istirahatin aja ya. Tawakal deh. Serahin semuanya sama yang di atas ya.
Tapi untungnya di situ ada Pak Lurah dan Pak Kiai ya untuk meyakinkan Wak Umar ini benar-benar hidup lagi. Jadi setelah Wak Umar sadar kalau Wak Umar ini telah mengalami yang namanya mati suri. Disitulah dia baru sadar kalau di dalam mimpinya dia bertemu dengan ibunya. Umar, lu kenal gua? Arif. Iya. Nah ini di sebelah lu siapa nih? Ini nih. Ini Haji Demiyati kan? Ah, bener. Gua kenapa, Rip? Nggak apa-apa. Cuman lu ketiduran lama, disangka orang lu mati. Pokoknya ke orang. Jadi setelah kejadian itu, Wak Umar pun lemes ya, nggak berdaya. Namun di sini Pak Lurah coba ya panggil dokter untuk memeriksakan keadaannya Wak Umar. Jadi setelah diperiksa dokter ini bilang ya kalau jantung Wak Umar ini lemah gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena sebentar lagi mungkin pulih dan terus dijaga aja. Karena Wak Umar ini habis ngalamin mati suri. Nggak ada sangkut pautnya dengan dunia medis. Setelah dokter selesai periksa Wak Umar, tiba-tiba istri dan anaknya Wak Umar ini bilang loh ke Pak Lurah ya, kalau mereka mau pulang ke rumah orang tuanya aja lah, karena nggak sanggup gitu ya kalau harus tidur dengan orang yang udah mati, dengan bau busuk di seluruh tubuh Wak Umar. Saya sama anak-anak mau tidur di rumah Umar. Yang ngurusin si Umar siapa? Iya deh, Pak Haji. Si Sama maksud lu? Iya Bang, tapi saya takut tidur sama orang mati. Kehidupan Wak Umar pun berjalan seperti biasanya ya. Tapi karena istri dan anak-anaknya pergi, Wak Umar nih harus rela utang ke sana kemari hanya untuk makan sehari-hari Wak Umar. Sampai ada salah satu wartawan gitu ya menemui Wak Umar untuk mendokumenterkan kisah Wak Umar karena udah pernah ngalamin mati suri. Namun di situ Wak Umar nggak setuju dengan itu ya. Dan sebenarnya wartawan itu juga udah dicegah sama Pak Lurah untuk jangan masukkan koran kejadian ini karena akan menimbulkan fitnah di kemudian harinya. Pak Minah belum juga pulang nih. Pakai beli masakan di warung Wak Kia. Nggak tahu deh, Dir. Itu perempuan maunya apa? Anak-anak semuanya dibawa. Nggak boleh nemuin gue. Katanya kalau malam badan gue bau mayat. Iya. Bau mayat di mana, Pak? Iya, bau mayat. Lu nulis apa, Dir? Ya, nulis pengalaman Wak yang udah pernah mati. Mau saya masukin koran. Ya? Gila lu. Jangan, Din. Semakin hari bau busuk di badan Wak Umar ini udah semakin parah hingga ada salah satu warga itu cobalah memprovokasi warga lainnya agar mengusir Wak Umar ini dari desanya. Pada saat itu Wak Umar ini lagi bersihin masjid ya karena itu adalah tugasnya gitu ya. Dan tiba-tiba Wak Umar itu dengar loh segerombolan warga datang itu menghampiri Wak Umar ini. Ngelihat itu Wak Umar yang ketakutan itu larilah langsung masuk ke dalam gudang masjid untuk menghindari lah amukan dari warga ini ya. Dan warga ini ya bilang kalau Wak Umar nggak keluar, warga ini bakal bakar gudang itu. Keluar! Keluar! Kamu keluar! Kami suruh orang-orang ini bakar gudang ini! Tapi untungnya di sini Pak Lurah dan Kiai datangnya tepat waktu ya untuk selamatkan Wak Umar ini. Dan Pak Lurah marah lah ya ke warga karena udah nyoba loh bakar gudang itu. Karena di dalam gudang itu ya terdapat banyak peralatan ibadah yang ada di dalamnya. Karena Pak Lurah ini marah, akhirnya warga pun bubar lah. Dan Pak Lurah pun cobalah untuk ngobrol sama Wak Umar gitu ya. Di samping itu sebenarnya Pak Lurah dan lainnya
itu juga ngerasa kalau bau busuk dari Wak Umar ini udah sangat-sangat menyengat gitu ya. Sampai badannya itu habis dikerubungi lalat loh. Lalu di malam harinya ya, Pak Lurah dan lainnya gitu ya, cobalah datangi rumah Pak Umar ini. Yang kondisi rumahnya itu udah disegel sama warga tadi ya, yang dimana semua pintu dan jendelanya itu dipaku mati dengan papan-papan, sampai Wak Umar ini nggak bisa masuk ke dalam rumahnya. Setelah mereka bisa masuk ke dalam gitu ya, Pak Lurah punya inisiatif lah ya untuk semua warga tolong dong bersihkan rumahnya Wak Umar ini. Karena rumah Wak Umar ini benar-benar udah dalam kondisi bau bangkai di dalam rumahnya. Sama. Iya bang. Sekarang lu punya tugas. Bersihkan rumah ini semuanya. Terutama rapikan kamarnya si Umar. Pas biar datang, nanti dia bisa tidur di kamarnya. Iya bang. Bener nggak sih Haji? Iya, yang lainnya juga bantu ya. Iya. Kita lihat sekarang. Keesokan paginya, Wak Umar yang mau pergi ke kantor tempat dia kerja itu ya. Wak Umar ini ngerasa heran ya, kok kantor ini berasa sepi ya. Kayak nggak ada kegiatan apapun di dalamnya. Tapi ada dua orang sahabat Wak Umar ini itu ngintip dari jendela kantornya. Mereka berdua inilah yang ditugaskan untuk kasih amplop pesangon untuk Wak Umar ini ya. Karena semua orang di kantor itu udah nggak sanggup dan nggak kuat lagi lah dengan bau busuk badannya Wak Umar. Di depan pintu dengan setengah pintu yang terbuka ya, sahabat ini kasihlah itu surat dan amplop pesangon Wak Umar dan minta untuk Wak Umar ini jangan datang lagi ke kantor ini ya. Dengan kondisi itu Wak Umar ini bener-bener ngerasa sedih gitu ya, dan gak tahu lagi lah harus kayak mana karena semua cobaan yang dialaminya saat itu, dan sumber keuangannya untuk mencukupi kehidupannya itu udah gak ada lagi. Karena nggak tahu lagi mau kemana, Wak Umar akhirnya memutuskan untuk istirahat di pinggir jalan. Namun Wak Umar juga sedih lah ya, karena beberapa anak jalanan di dekatnya itu juga pergi menjauh karena bau busuk Wak Umar. Setelah selesai istirahat, Wak Umar coba untuk menelusuri jalan demi jalan untuk cari tempat yang aman untuk Wak Umar ini tinggal tuh. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba ada satu mobil sedan dengan kecepatan tinggi itu menabrak Wak Umar hingga Wak Umar ini terlempar gitu ya. Dan akhirnya Wak Umar ini mengalami kematian yang kedua kalinya. Namun kali ini Wak Umar nggak mati suri lagi. Wak Umar nggak bangun lagi sampai Wak Umar ini dikebumikan. Tapi malam hari setelah Wak Umar dikebumikan, sosok arwah Wak Umar mulai meneror semua warga desa di sana. Kalian masih ingat seorang warga yang memprovokasi Wak Umar agar diusir dari desanya? Itulah orang yang pertama kali yang bakal mendapatkan teror dari arwah Wak Umar. Umar. Oh, mesti beneran. Umar! Umar!
Bukan cuman itu, kebiasaan yang biasanya dilakukan Wak Umar itu terus dilakukan sama arwahnya Wak Umar, yaitu banguni warga untuk sholat subuh. Sholat lebih baik daripada tidur. Subuh. Anak Pak Lurah nih yang niatnya mau ke masjid untuk sholat subuh, tiba-tiba ngelihat Wak Umar di depan gerbang. Ngelihat itu, dia pun kaget dan lari lah ke dalam rumah sambil ketakutan tuh. Pak Lurah yang ngelihat anaknya ketakutan, dia pun nanya, "Kenapa? Ada apa?" Dan di sini pun Pak Lurah memberanikan diri untuk keluar dari rumah untuk melihat arwah Wak Umar di depan rumah mereka. Keesokan paginya, karena warga udah geger dengan teror arwah Wak Umar, warga datengin tuh rumah Pak Lurah untuk minta pertanggungjawabannya sebagai lurah di sana. Karena desakan warga, Pak Lurah dan Pak Kiai pun punyalah inisiatif untuk hadapin langsung arwahnya Wak Umar, untuk suruh Wak Umar ini untuk kembali ke tempatnya. Dosa apa si Umar ya Allah, sehingga kau tak terangi jalannya menuju tempatnya? Udahlah, Rip. Jangan dipikirin. Yang penting sekarang lu berbuat agar supaya orang kampung tenang. Dengan modal keberanian, mereka pun cobalah untuk bicara ke arwahnya Wak Umar. Rip. Halo, Rip. Lu Mar, Iya. kenapa lu masih ada di sini? Gua mau bangunin orang-orang sholat subuh, Rip. Lebih baik sholat daripada tidur. Itu udah bukan tugas lu lagi, Umar. Habis siapa dong yang mau gantiin gua bangunin orang-orang sholat subuh? Ada. Udah ada. Lu nggak usah khawatir. Sekarang sebaiknya lu pulang ke tempat lu. Tempat lu bukan di sini lagi, Umar. Pulang? Gua mau pulang ke mana, Rip? Lu nggak tahu. Lu sebut nama Allah. Lu istighfar. Lu mohon ampunannya. Insya Allah akan lu diberikan jalan yang terang. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dan cerita pun selesai. Serem ya, Wi ya. Tapi sampai sekarang ya belum ada sih kabar yang pasti mengenai dosa apa yang udah dibuat Wak Umar gitu ya. Kok sampai semengerikannya ini tuh yang dialaminya gitu ya. Dia harus ngalamin yang namanya mati suri. Jadi setelah hidup kembali dia harus ngadapin cobaan yang bertubi-tubi karena bau badan busuknya. Lalu pas kematian yang keduanya gitu ya, dia juga harus ya nggak bisa tenang gitu ya. Tapi yang jelas ya yang kita lihat gitu ya, Wak Umar ini adalah sosok orang yang baik gitu ya. Dia punya niat, punya kerjaan, punya kegiatan yang bagus untuk bangunin semua warga di desa sana untuk sholat subuh. Ya kita doakan aja lah ya, semoga amal ibadah Wak Umar ini diterima di sisinya. Amin.
Jadi oke lah, mungkin sampai di sini dulu video horor kita kali ini ya guys ya. Jadi karena ini Idul Fitri, jadi aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua. Mana tahu ada salah kata, tingkah yang aneh atau segala macamnya lah gitu ya. Jadi oke lah ya, mungkin sampai di sini dulu videonya. See you next video. Bye bye, wassalam, dadah. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa. Oke, see you next video. Bye bye, wassalam, dadah.